Smartphone ini seharusnya nggak perlu ada. Kalau seandainya smartphone di market pada saat ini berani untuk jadi berbeda. Diakui atau enggak, kita ada di era di mana smartphone itu terasa semakin mirip. Performanya relatif sama, kameranya sama-sama tajam, kemudian layarnya sama-sama bagus. Intinya, secara spek, secara teknis, semuanya nggak ada yang jelek. Tapi karena semuanya bagus, justru itu adalah sebuah fase yang agak berbahaya untuk sebuah industri, yaitu homogenitas, di mana semua terasa sama, semua terasa aman, dan semua terlalu berhati-hati untuk berinovasi. Dan di titik itu, semuanya jadi berubah. Pertanyaan besarnya bukan lagi mana yang paling bagus, tapi bergeser menjadi mana yang paling pas untuk karakter saya. Karena yang bagus belum tentu pas dengan personality pemakainya. Dan percaya atau enggak, smartphone yang kita pilih itu mencerminkan kondisi kita dan kepribadian kita itu seperti apa. Dan dari titik itu Motorola masuk kembali ke Indonesia dengan Motorola Razr 60 yang menurut saya mempunyai karakter yang tegas, dan ini bukan sekedar nostalgia ataupun juga comeback, tapi ini adalah tentang positioning. Kalau kita lihat market premium sekarang, diferensiasi paling gampang adalah angka. Lebih banyak megapiksel, lebih tinggi refresh rate, lebih besar skor benchmark, dan kenyataannya user experience ternyata nggak selalu sebanding dengan angka. Dan pendekatan itu yang dibawa oleh Motorola Razr 60. Bukan perang angka, tapi tentang nyaman dan relevan. Flip form factor dan juga nama Razr di smartphone ini bukan cuma membawa nostalgia era kejayaan Motorola Razr yang memang dari dulu adalah device premium, tapi juga pembuktian kalau Motorola Razr 60 adalah sebuah device yang dibutuhkan pasar. Karena kalau cuma sekedar nostalgia, harusnya ini sekali muncul lalu hilang. Tapi faktanya enggak. Motorola Razr 60 nggak begitu. Malahan ini udah sampai di seri Razr 60. Sudah seri kesekian. Jadi ini malah membuktikan kalau ini semakin relevan di segmen premium. Dan salah satu bagian paling penting di smartphone ini adalah layar depan atau cover screen yang bukan hanya sekedar pajangan atau gimmick. Kamu bisa cek notifikasi, kamu bisa quick reply, kamu bisa akses informasi penting tanpa membuka perangkat. Dan secara behavioral, ini mengubah cara kita berinteraksi sama teknologi. Karena nggak semua interaksi di smartphone butuh layar penuh. Kadang cukup dari cover screen aja. Dan itu relevan banget di era yang penuh distraksi seperti sekarang. Dan sekarang kita masuk ke hal yang menurut keyakinan saya adalah hal yang paling strategik, yaitu adalah mechanical advantage. Motorola Razr 60 bisa dibuka 90 derajat dan ini bukan cuma unik, tapi fungsional. Kamu bisa lebih sering pakai kamera utama, bukan kamera depan, untuk merekam diri sendiri dengan angle stabil tanpa aksesoris tripod atau holder tambahan. Benar-benar hands-free recording. Buat konten kreator atau buat kebutuhan pengambilan video pendek secara cepat, ini praktis banget. Dan ini bukan teori, ini workflow. Karena bisa mengubah cara kita menggunakan smartphone dan cara kita berkreasi. Dan kalau sebuah desain sudah bisa mempermudah workflow, ini bukan lagi gimmick, ini solusi. Dan ketika semua brand bicara tentang AI, begitupun Motorola Razr 60 ini. Tapi AI yang helpful kadang bukan AI yang paling gembar-gembor, melainkan yang paling natural. Motorola Razr 60 membawa AI-powered camera yang membantu optimasi hasil foto tanpa harus ribet manual adjustment. Exposure-nya lebih stabil, tone-nya lebih konsisten, dan processing lebih pintar. Buat yang suka tone poetic, cinematic, atau konten yang punya karakter visual kuat, konsistensi hasil foto itu menjadi penting. Dan AI membantu merealisasikan itu di galeri smartphone kamu. Dan premium segmen bukan hanya tentang kamera dan desain, tapi juga flow kerja. Motorola Razr 60 dibuat untuk multitasking yang smooth, karena kita bisa dapat switch aplikasi dengan lancar, responsif, dan navigasinya juga terasa ringan. Ketika kamu lagi juggling banyak hal di keseharian, misalkan meeting, edit konten, sosial media, dan komunikasi via teks dan call, kita baru akan menyadari kalau device yang kita butuh itu bukan cuma kencang, tapi stabil. Dan Motorola Razr 60 bisa kasih itu. Begitupun dengan daya tahan, Motorola Razr 60 punya daya tahan baterai yang mendukung aktivitas seharian.
Dan ini penting, karena premium bukan tentang performa sesaat, melainkan durabilitas panjang hari. Karena kalau sebuah smartphone mengaku premium tapi masih ngasih anxiety ke penggunanya karena harus cari colokan terus, menurut saya itu adalah premium yang gagal. Sekarang kita geser sedikit untuk bahas mengenai strategi. Motorola sudah bertahun-tahun punya identitas yang kuat terkait dengan desain. Karena kolaborasi yang dilakukan dan produk yang dihasilkan menunjukkan itu. Bahkan dengan hadirnya Motorola Razr 60 di Indonesia, mereka mencoba reclaim premium identity itu. Dan bukan dengan nostalgia aja, bukan dengan hype kosong, tapi dengan iconic authenticity. Desain yang bold, pilihan warna yang berkarakter, dan ini membuat positioning yang jelas. Smartphone ini cocok untuk kamu yang karakternya kuat. Cocok untuk kamu yang nggak nyaman menjadi seragam dengan orang lain. Tapi di sisi lain, tetap mencari kualitas dan relevan. Dan ini penting di Indonesia, karena market Indonesia itu unik. Mereka suka dengan powerful device, tapi juga suka yang visualnya menarik. Mereka peduli sama gaya, dan smartphone itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sebuah statement. Ini jadi bagian dari personality mereka. Sekarang, balik lagi ke kalimat awal. Seharusnya smartphone ini nggak perlu ada kalau seandainya semua brand cukup berani untuk menjajal format yang berbeda. Cukup serius untuk membuat desain yang memiliki fungsi. Dan juga nggak terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman. Tapi realitanya, kita sama-sama tahu terlalu banyak yang main aman, dan karena itu Motorola Razr 60 ini menjadi relevan kalau menurut saya. Dan ini bukan tentang nostalgia aja, bukan cuma tentang comeback aja, tapi ini tentang keberanian Motorola untuk menggabungkan antara desain dan fungsi dan berhasil. Tapi saya sadar kalau Motorola Razr 60 ini bukan untuk semua orang. Ini bukan untuk orang-orang yang mengejar angka benchmark yang tinggi-tinggi. Bukan. Tapi ini untuk orang yang peduli dengan keunikan diri mereka sendiri dan apa yang mereka pilih. Peduli dengan workflow dan juga desain. Jadi kalau kalian mencari powerful device tapi juga punya karakter, ini adalah opsi menarik untuk dipilih. So, kalau kalian adalah pribadi yang unik, make it iconic. Dan Motorola Razr 60 ini juga sudah punya harga resmi di Indonesia di 11 jutaan, tapi lagi ada harga spesial menjadi 10 jutaan aja, dan juga ada special benefit up to 2 juta rupiah. Dan untuk ketersediaan dan info pembelian, bisa cek di sosial media Motorola Indonesia. Detailnya saya tulis di deskripsi. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!